أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, semoga selalu berada dalam kesehatan, dan yang paling penting semoga selalu berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala di dalam semua yang kita lakukan, amal ibadah kita, saum kita, sujud kita, ruku kita, semuanya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan permohonan kita yang sangat kita dambakan ini. Ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, apabila melihat hitungan tanggal, mengapa ini diberikan video ini karena begitu penting dan begitu urgentnya, begitu mendesaknya. Kalau kita melihat tanggalan secara manual, kalender secara manual, maka insya Allah kita sudah berada di dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan insya Allah saat ini rekaman ini menunjukkan waktu jam 16.51. Insya Allah kita menuju kepada, udah pada asar ya, jadi insya Allah menuju kepada maghrib. Dan pada saat insya Allah maghrib nanti bergulir, insya Allah di Ramadan ini, kalau tidak salah hitung, insya Allah adalah malam ke-21. Ya. Jadi dari 10 hari terakhir, ini adalah insya Allah malam ke-21. Artinya apa? Ini adalah malam ganjil pertama di dalam 10 hari terakhir Ramadan. Dimulai insya Allah pada saat maghrib nanti. Sahabat semuanya, banyak sekali hadis yang meriwayatkan mengenai baik dari sahabat, radhiyallahu atau baik dari Siti Aisyah, ya, Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan di mana Rasulullah SAW mengutamakan di dalam 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil, karena disitulah letaknya salah satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala di mana turunnya malam Lailatul Qadar. Sahabat semuanya, tidak ada yang tahu persis kapan terjadinya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir itu. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah pernah menjalankannya di malam ke-20 sekian, lalu tiba-tiba bercerita pada pagi harinya bahwa melihat dirinya berlumuran dengan sujud, berlumuran dengan air dan lumpur, di mana malam itu adalah malam Lailatul Qadar, dan terbukti bahwa pagi harinya sahabat-sahabat Rasulullah SAW menemukan, karena pada saat itu malam hujan lebat menimpa masjid dari Madinah, dan menemukan Rasulullah SAW pagi sudah kuyup, basah kuyup dengan air dan lumpur karena sujudnya semalaman. Di riwayat yang lain juga disampaikan di malam yang ke-20 sekian, ya, tetap di malam yang ganjil. Dan banyak sekali para alim ulama menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Tetapi semuanya mengacu kepada satu ciri, yaitu apa? Di malam ganjil di 10 hari terakhir, gitu. Ya. Dan ada juga yang mencirikan nanti besoknya setelah malam Lailatul Qadar, matahari itu enggan untuk muncul, jadi udara itu menjadi sangat redup, sangat sangat kalem ya, sangat-sangat kalem udara itu. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang Maha tahu. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui kapan malam itu muncul. Tapi kita pikir ya begini ya sahabat ya, praktisnya sih ya mungkin kita tidak perlu mencari malam Lailatul Qadar itu karena mungkin kita tidak tahu kapan persisnya dia berada. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah tindakan antisipasi, yaitu setiap malam ganjil di dalam 10 hari terakhir.
Makanya video ini menjadi sangat penting dan mendesak. Kenapa? Karena malam nanti insya Allah di maghrib itu dimulai sebagai malam ganjil pertama di 10 hari terakhir. Ya, kalau perhitungan manual ini salah, berarti sejak maghrib nanti, setiap malam sampai nanti Syawal muncul, itulah malam-malam yang dimana terjadinya salah satunya insya Allah terjadi Lailatul Qadar. Jadi apa yang harus kita perbuat sahabat semuanya? Ya, lakukan saja. Ya, kejarlah Lailatul Qadar mulai dari insya Allah malam ini dimulai dari maghrib nanti. Ya, dimulai dari berbuka nanti kita apa namanya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kejarlah Lailatul Qadar itu. Ya, prinsipnya jangan dihitung, prinsipnya jangan dicari, lakukan saja. Sekali lagi, jangan dihitung-hitung, jangan dicari-cari, lakukan saja. Setiap malam, apakah ganjil dan genap, lakukan saja sahabat. Tidak akan ada yang rugi. Ya, tidak akan ada yang rugi. Sebesar biji zahroh pun apa yang kita lakukan, amal soleh kita, maka Allah akan punya perhitungan yang luar biasa detail, yang luar biasa pantas, yang luar biasa tepat. Lakukan saja. Kalau ada yang mau melakukan dan merasa bisa berhitung, silakan. Ya, malam ganjil, misalkan mulai dari nanti malam, lalu lusa, dan seterusnya. Insya Allah, silakan saja. Ya, tetapi ada yang lebih berhati-hati kalau gitu saya akan melakukan setiap hari. Ya, silakan saja. Dan bagaimana cara melakukannya, sahabat? Nah, buatlah sahabat di dalam malam Lailatul Qadar ini, maka disunahkan untuk kita berada di dalam beritikaf di tempat ibadah kita. Itikaf di tempat ibadah kita. Nah, tempat ibadah kita itu bisa yang ada, bila memungkinkan ada yang beriktikaf di dalam masjid, ya, bermalam di masjid, kemudian memperbanyak ibadah di sana, atau bila tidak memungkinkan, maka buatlah tempat itikaf, buatlah masjid di rumah masing-masing, buatlah sebuah sudut atau sebuah sebuah tempat yang khusus gitu kan, ya, untuk bisa melakukan itikafnya. Nah, sahabat semuanya, mari sebagai renungan dan sebagai pedoman kita akan sedikit membahas mengenai, bukan sedikit membahas ya, ini memang tidak terlalu banyak ya karena waktunya tidak banyak, tetapi memang penting sekali ya untuk kita bisa memahami insya Allah Lailatul Qadar seperti apa supaya tidak terlewat. Ya insya Allah. Wallahu alam seperti apa yang terjadi terhadap Lailatul Qadar, apakah kita bisa mendapatkannya atau tidak, tetapi mari kita berusaha. Ya, mari kita berusaha. Baik, untuk itu saya akan bacakan dulu ayatnya. Ya, kita masuk ke surat ke-97 Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Sahabat semuanya, dalam ayat ini kita bisa mendapatkan begitu banyak referensi. Yang jelas pertama adalah malam ini begitu mulianya. Ya. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Ya. Al-Quran itu yang ada di Lauh Mahfuz itu semuanya dihimpun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran itu berada di Lauh Mahfuz. Bruk itu semuanya berada dikumpulkan. Bruk dalam satu utuh Al-Quran yang tidak terputus, Al-Quran yang tidak terpecah-pecah, Al-Quran yang tidak terpisah, Al-Quran yang merupakan satu kesatuan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu di malam Lailatul Qadar di Lauh Mahfuz.
yang kemudian satu persatu ayat itu kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya, satu persatu diturunkan atau beberapa ayat diturunkan. Ya, tetapi ujungnya adalah itu disiapkan di langit dunia, ya, diturunkan secara utuh. Sahabat semuanya, begitu mulianya malam ini, ya, karena disinilah tempat Al-Quran itu benar-benar disiapkan untuk manusia. Jadi apa yang harus kita lakukan, sahabat? Muliakan. Ya, muliakan apa yang sudah Allah turunkan, apa yang sudah Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW. Ya, maka mari ya kita pegang Quran kita, ya kita pelajari Quran kita hidupkan Quran kita, ya di malam-malam Al-Qadar ini. Yang kita tidak tahu kapan. Ya, praktis berarti sepanjang malam atau praktis sepanjang 10 hari terakhir inilah utamanya. Silakan hidupkan. Ya, bagaimana cara menghidupkannya, sahabat? Ya, pelajari lagi, pahami lagi, ya. Dan kemudian bagaimana cara menghidupkannya? Inilah kuncinya, sahabat, dari malam Lailatul Qadar. Ya. Kenapa malam ini menjadi malam yang Allah sebut? Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1000 bulan dibagi 12 bulan sama dengan 83,3 tahun, sahabat. Artinya, kalau kita bisa mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar atau mendapatkan Al-Qadar ini, maka insya Allah apa yang Allah siapkan adalah kebaikan selama 83,3 tahun. Iya, insya Allah kalau tercapai usia itu kita semuanya, ya berarti insya Allah kita diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita menjalankannya dengan istiqomah. Sahabat, saya pernah cerita kepada sahabat semuanya, pada saat kita menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh, lalu doanya adalah semoga menjadi haji yang mabrur, semoga menjadi umrohnya menjadi mabrur. Sahabat semuanya, ternyata mabrur itu bukan dicapai yaitu pada saat kita haji atau umrohnya itu sendiri, bukan begitu. Ternyata haji dan umroh itu adalah bendera startnya. Yaitu pada saat kita selesai melakukan ibadah haji dan atau ibadah umroh, ya, yang ditandai dengan yang disebut namanya tahallul, ya kan, memotong sebagian dari rambut kita, ya baik itu laki atau perempuan, ya kita dipotong itu sebagai bentuk tahallul, dihalalkan lagi, gitu kan, tahallul. Nah, di titik itulah sebenarnya kemabruran itu dimulai atau menjadi tantangan, tapi lebih tepatnya, sahabat. Di mana sebetulnya yang disebut dengan mabruron, ya, itu adalah peristiwa dari sejak kita tahallul sampai kita nanti wafat, sahabatnya. Ya. Banyak di sini orang-orang yang memang banyak orang-orang yang merasa bukan merasa ya, tapi mungkin ya di sinilah kolbi kita itu diuji, ya, diuji. Yaitu setelah melakukan umroh, setelah melakukan haji merasa lega, karena memang janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang melakukan umroh dan melakukan haji terutama itu akan dibebaskan dari dosanya yang pernah dilakukan. Betul, ya, itu janji yang Allah, dan janji yang Allah itu selalu tepat, ya. Tetapi bayangkan kalau kita sudah membersihkan sebuah dosa atau membersihkan badan kita, jiwa kita dari dosa. Nah, kemudian ternyata kan kuncinya bukan pada saat kita lagi bersihnya itu, bukan. Betul nggak? Pada saat kita mengisi hidup kita setelahnya sampai kita wafat nanti. Jadi mabruron yang disebut dengan mabrur yang ditunjukkan dengan berubahnya akhlak, dengan lebih baiknya sikap, dan kemudian lebih dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemahaman-pemahaman yang lebih memahami Quran yang lebih dihidupkan. Itu setelah tahallul tadi sampai kepada wafat sekali lagi. Maka dikatakan mabrur hajinya. Keberhasilan dari haji, keberhasilan dari umrohnya. Sahabat, demikian juga dengan Al-Qadar. Seseorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan kemuliaan selama 1000 bulan. Kalau di sini malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Setelah malam tersebut menuju kepada seterusnya. Nah, artinya ini kan sebuah ujian, sahabat. Betul tidak? Pada saat kita mendapatkan kebaikan, kalau insya Allah Allah izinkan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, ya Rabbal Alamin. Lalu yang penting itu bukan ternyata itu adalah titik awalnya. Kedepannya seperti apa? Dari situlah maka qadar itu kita dapatkan. Yang orang mendapatkan Lailatul Qadar, orang ini akan terlihat berubah. Orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, orang ini akan terlihat perubahan. Akhlaknya berubah, imannya bertambah,
istiqomahnya semakin meningkat. Dia tidak gentar dengan ujian, tetapi dia jalankan dengan istiqomah. Pemahamannya terhadap Quran bertambah, kesadaran dirinya, kolbinya, kepekaannya terhadap ayat-ayat Allah yang begitu banyak bertebaran di kehidupannya, di sekelilingnya, itu dia mulai melihatnya, dia mulai peka. Dan dia selalu hubungkan apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, selalu dihubungkan dengan ayat-ayat yang pernah dipelajari atau yang akan dipelajari insya Allah. Artinya selalu dihubungkan kepada Allah. Artinya selalu menjadi apa? Menjadi apa namanya? Menjadi hikmah, yang menjadi selalu dihubungkan kepada Allah. Itulah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, sahabat, sekarang kita mau bertanya, kepengen kita seperti itu, ya. Kita kepengen mendapatkan malam 1000, lebih baik dari 1000 bulan, supaya amal solehnya meningkat, ya, berubah. Nah, sahabat, ternyata untuk bisa mendapatkan itu semuanya, sahabat ya, nggak gratis, sahabat. Nggak gratis. Ini adalah sebuah um, proyek yang disetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana proyek itu harus kita usulkan, harus kita propose, harus kita usulkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat di ayat keempat dari surat Al-Qadar tersebut, surat ke-97, ayat keempat. Auzubillahiminasyaitonirrajim, pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril, ini para pemimpinnya dari malaikat, dengan izin Tuhannya untuk apa? Untuk mengatur semua urusan. Maksudnya apa? Mengatur semua urusan. Menentukan kodar dan takdir kita semuanya. Sahabat, bayangkan di malam Lailatul Qadar, takdirnya kita akan ditentukan, atau lebih tepatnya direview, direvisi, diperbaiki, sahabat. Ingat kita pernah bahas mengenai dua surat ya, beberapa ayat di dalam dua surat. Yang pertama adalah yang sering kali kita bongkar atau kita coba diskusikan, yaitu di surat Asy-Syams ya, surat keberapa ya? 91 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ke-8 sampai 9 dan 10. Auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Faqad khaba man dassaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Faqad khaba man dassaha wa qad khaba. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Faqad khaba man dassaha. Asy-Syams ayat ke, mohon maaf, subhanallah, manusia tempatnya lupa, saya jadi terlupa sekarang. Sebentar sahabat ya, kita buka dulu Asy-Syamsnya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka dia mengilhamkan kepadanya, kepada kita semuanya, jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Baik, sahabat. Ya, sadaqallahul azim. Lihat di sini. Bahwa kita sudah sering berdiskusi mengenai pilihan kanan dan pilihan kiri. Ingat? Ya. Pilihan kanan dan pilihan kiri. Kita tuh berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Dari satu takdir ke takdir yang lain. Dan ciri-cirinya orang-orang yang takwa itu adalah, salah satu cirinya itu adalah mau menjalankan takdir yang baik itu dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mau memilih hati ini kecenderungan yang memilih takdir yang jelek sama Allah dipersulit. Ya, insya Allah demikian. Ya, tapi harus terjaga ketakwaannya. Nah, sahabat semuanya, kita melompat dari satu takdir kepada takdir yang lain, dan takdir kita itu ujung-ujungnya itu nanti akan ditentukan salah satunya di dalam malam Al-Qadar ini. Di dalam malam Al-Qadar ini, sahabat. Takdirnya ditentukan. Bayangkan, begitu banyak orang yang, betapa banyak orang yang mengecilkan artinya malam ini gitu ya. Ya, atau
bukan mengecilkan karena mereka tidak melakukan apa-apa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terlalu parah. Tetapi juga ya mungkin kita semuanya masih sedikit terlupa atau terlena bahwa kita melakukan amalan ibadah kita tujuannya adalah mendapatkan kebaikan, tetapi ada satu pesan yang penting, ya ada kita yang melakukan sholat, kita melakukan itikaf, kita melakukan ibadah lainnya, mengaji, ya, mengkaji, mengaji dan mengkaji Quran, menghafalkan di dalam malam Lailatul Qadar, tetapi ada satu poin penting yang terkadang kita terlupa, yaitu di malam ini kita harus mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengajukan proposal. Kenapa demikian? Supaya kita terjadi perbaikan-perbaikan. Apa proposalnya? Apa pengajuan programnya supaya terjadi perbaikan-perbaikan? Di dalam surat Ar-Rod ayat ke-13, maaf, surat ke-13 ayat ke-11 disampaikan, "Auzubillahi minasyaitonirrajim, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Dari depan, dari belakang, mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan gak ada yang menjadi pelindungnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala." Bayangkan sahabat, ya sekarang malaikat itu di dalam surat Al-Qadar itu turun akan berbondong-bondong, turun dipimpin oleh pemimpinnya yaitu malaikat Jibril, ya, yang tadinya ada di depan kita menjaga bergiliran, sekarang mengkeroyok kita dari seluruh arah kalau malam itu datang. Lalu apa yang akan ditetapkan? Akan ditetapkan, ya, bagaimana nasib kita, bagaimana takdirnya kita. Kalau mau mengubah keadaannya, mau apa? Bagaimana caranya kita berubah itu ditetapkan. Maka dipropos, sahabat. Dipropos. Dipropos itu apa sih namanya ya? Diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diminta. Nah, apa yang harus kita, bagaimana sih bentuk proposalnya di dalam 10 hari terakhir yang lebih tepatnya supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, sahabat? Ya, adalah program-program bagaimana caranya kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu proposalnya, sahabat. Bagaimana program-programnya, cara-caranya, apa yang akan mau dilakukan, niatnya, bukan cuma niat ya, rencana kerjanya untuk menjalankan amanah taklif yang Allah berikan kepada kita. Amanah sebagai hamba, abid, dan amanah sebagai khalifah. Apa yang mau dilakukan? Dan semuanya itu adalah lillah. Semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu proposalnya, sahabat. Jadi, proposal itu biasa dong, kalau yang namanya proposal kita tahu kan ada latar belakang, apa sih ya proposalnya, latar belakang, menemukan masalah gitu ya, kemudian fakta-fakta, setelah fakta-fakta apa, merumuskan, apa namanya, solusi dan kesimpulan. Kira-kira gitu kan proposal kalau di urusannya, akademis ya. Kurang lebih sama, sahabat. Coba kita lihat ya proposal, latar belakang. Di dalam, di dalam itikaf kita atau di dalam, malam-malam yang harus kita isi di dalam 10 hari terakhir ini, coba kita lihat latar belakang. Kembali lagi lihat kita siapa, sahabat. Terjadinya kita sekarang ini, hari ini, apa yang ada di dalam diri kita sekarang ini, apa yang kita bawa sekarang ini di dalam ransel kehidupan kita adalah bentuk akumulatif dari kehidupan kita selama ini, sejak lahir kita. Lihat lagi, latar belakang. Latar belakang masalah, kan katanya gitu kalau proposal. Lihat lagi. Lihat siapa kita, diri kita ini. Lihat kenapa kita dilahirkan. Ingat, apa namanya, pelajaran mengenai mengenal insan. Lalu lihat siapa yang mendampingi kita sekarang. Lihat siapa yang ada di tanggung jawab kita, ya, yang sekarang terjadi. Orang tua kita, mungkin, anak-anak kita, mungkin, istri, suami, ya, lihat itu latar belakangnya. Petakan, petakan lagi diri kita. Coba pikirkan itu, petakan lagi diri kita. Siapa kita sekarang? Yang kedua, rumusan masalah. Lalu lihat setelah kita petakan kembali diri kita, rumuskan masalahnya. Lihat bagaimana, sejauh apa kita sudah menyimpang dari apa yang Allah tetapkan, yang Allah minta dari kita. Artinya tobat, sahabat. Tobat. Setelah kita memahami diri sendiri, mematakan diri kita lihat sejenak lagi kembali ke belakang,
ya, maka akan bergulir itu semua. Ya akan terlihat lagi semua itu ya, apa yang pernah kita lakukan. Mungkin kebaikan bentuknya, mungkin keburukan bentuknya, mungkin dosa kecil, mungkin dosa besar, maksiat dan seterusnya. Petakan itu semuanya. Rumuskan masalahnya, sahabat. Proposal bab kedua. Rumuskan masalahnya. Ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan di bab tiganya, sahabat? Ya, analisa. Bertobatlah, sahabat. Bertobat. Rukun tobat pernah kita diskusikan. Memahami kesalahannya. Menyesal atas kesalahannya. Ada orang yang paham salah, tapi nggak nyesal. Ini harus komplit. Harus paham, harus menyesal. Sangat aneh kalau nggak menyesal. Apalagi di malam Lailatul Qadar. Kalau pas kena Lailatul Qadar, kemudian tidak merasa menyesal. Subhanallah. Nauzubillah. Jangan sampai terjadi. Paham kesalahannya, menyesal. Kemudian ketika berjanji untuk tidak melakukannya lagi, ya, tidak mengulangnya, dan juga terhindar atau menghindar dari dosa-dosa yang lain, ya, sahabat semuanya. Dan yang keempat, rukun yang keempat dari tobat apa? Ini masuk ke dalam bab 4 dari proposal kita, yaitu apa action plan-nya, apa solusinya, bagaimana rencana kerja kita. Apa yang keempat dari rukun tobat? Ingat, mengganti dengan perbuatan baik. Inilah program kerjanya nih, sahabat, proposalnya. Bab 4. Ya. Ganti dengan perbuatan baik. Silakan. Apa yang direncanakan? Aku berjanji, aku berniat pada ke depannya aku akan menegakkan Quran, aku akan belajar Quran lebih banyak, aku akan memahami dan menghidupkan Quran, menjalani Quran, nilai-nilai hidupku sesuai dengan Quran. Aku akan mulai mengajarkan Quran kepada orang lain walaupun cuma satu ayat, aku pahami, aku hidupkan, dan aku ajarkan kepada orang lain. Aku akan mulai meninggalkan hukum-hukum yang lain kecuali hukum kepada Quran yang utama. Aku akan mulai menegakkan kalimat La ilaha illallah. Aku akan mulai menegakkan apa yang aku selalu sebutkan di dalam Al-Fatihah. Aku tidak takut lagi dengan ujian, aku tahu ujian itu berat, tetapi untuk menjadi mulia itu harus dilakukan. Silakan, sahabat masing-masing punya 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 kisah yang akan ditulis ya masing-masing di dalam program kerja bab 4 ini, proposal. Silakan, sahabat. Ya, masing-masing punya versinya, masing-masing punya caranya, dan bisa berdiskusi dengan sahabat lainnya atau berdiskusi dengan saya apa yang harus saya lakukan. Ya, insya Allah. Saya sendiri juga melakukan hal demikian, sahabat semuanya. Ya, lepas dari apakah kita kita tidak tahu walau alam bisawab apakah kita menerima al-qadar pada setiap tahunnya atau kita meleset, kita tidak tahu. Tapi yang bisa kita tahu adalah kita melakukan saja karena haknya al-qadar itu datang, haknya al-qadar itu diterima sepenuhnya adalah haknya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikannya kepada siapa yang diminta, siapa yang dipilih. Tugas kita cuma berusaha dengan proposal tadi. Yang kelima, kesimpulan. Simpulan dan saran dalam proposal. Ya. Kesimpulan dan saran dalam proposal akan terlihat setelah malam Lailatul Qadar, di mana setelah lewatnya Lailatul Qadar, bagaimana tanda-tandanya seseorang mendapatkan Lailatul Qadarnya, maka hatinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya orang mendapatkan Lailatul Qadarnya terlihat dari perubahan sikapnya, akhlaknya. Mungkin dia tidak bisa melihat secara langsung dirinya, karena cermin yang terbaik itu adalah orang lain, sahabat. Mungkin kita mengira bahwa diri kita sudah lebih baik, ya. Mungkin kita mengira bahwa diri kita eee, sudah berusaha untuk berubah. Tapi cermin yang paling jujur adalah ucapan orang lain di sekitar kita. Apakah kita berubah? Kalau sahabat-sahabat mulai sering mendengar, "Wah, aku melihat engkau sekarang sudah mulai berubah, sekarang mungkin menjadi lebih baik."
Kalau sudah ada ucapan-ucapan seperti itu, Masya Allah, mudah-mudahan mendapatkan al-qadarnya. Kalau belum atau bahkan ada yang bilang, "Ah, situ mah belum berubah, ah, situ mah cuma topengnya doang," gitu, "ah, situ cuma cuma tampak di depan atau di luarnya saja." Nah, maka lakukan perbaikan-perbaikan dan mudah-mudahan usianya disampaikan ke Ramadan berikutnya untuk kejar kejar lagi al-qadarnya. Sahabat, jadi jelas ya bahwa, kenapa sekali lagi video ini perlu saya sampaikan sekarang karena begitu penting dan mendesaknya, ya. Tadi sudah berapa menit nih kita bicara, mudah-mudahan sahabat bisa memahaminya dengan ringkas, sengaja saya buat ringkas ya karena to the point. Insya Allah mulai dari malam nanti, mari perjuangkan proposalnya, dapatkan Lailatul Qadarnya, ya. Lakukan sholatnya, lakukan doanya, tobatnya, ya, tapi proposal itu harus sampai ya dan usahakan Allah setuju dengan proposal itu. Karena dari proposal ini nantilah maka kita akan ditetapkan qadar kita, ditetapkan takdirnya kita ke depan. Apakah kita akan menuju kepada jalan jalur yang kanan atau nauzubillah jalur yang kiri. Ditetapkan di malam itu. Betapa ruginya mereka-mereka yang melewati dengan meringankan. Begitu mulianya, begitu sempurnanya apa yang Allah sudah siapkan di malam tersebut untuk kita. Apabila kita mau dan kita memahami untuk bisa mengejarnya. Sahabat semuanya, selamat berbuka puasa insya Allah. Dan mari kita bersiap-siap. Waktunya ada 10 hari. Nggak usah dipilih-pilih. Atau yang mau pilih-pilih di malam ganjil, silahkan. Kalau saya cenderung untuk lakukan saja seterusnya, selalu. Ya, karena kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Dan yang paling penting siapkan proposal terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala dengan harapan setinggi-tingginya pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan takdir kita menjadi takdir yang baik, 1000 bulan yang mulia di kehidupan kita setelah malam tersebut. Sahabat semuanya, semoga Allah ridho dengan apa yang kita ikhtiarkan. Semoga Allah ridho dengan saum kita. Semoga Allah ridho dengan sujud kita. Semoga Allah ridho dengan ruku kita. Semoga Allah ridho dengan amal ibadah kita, sahabat semuanya. Ya, dan lakukan ini semua bukan untuk diketahui orang lain, cukup hasbi Allah, cukup hanya Allah. Hasbi Allah, la ilaha illallah, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Cukup Allah yang tahu. Ya, dan Allah yang akan membalasnya, dan insya Allah kita semua bisa menuliskan kisah-kisah kita dengan lebih baik setelah apa yang kita dapatkan, apa yang kita usahakan. Sahabat semuanya memang tidak gampang. Ya, memang tidak gampang. Ingat kita selalu bahas di Al-Fatihah, jalan menuju mulia, mendaki dan sangat terjal. Tidak gampang, sahabat semuanya. Tapi ingat, kita sudah mendaftar di sini, kita sudah berlatih di sini, kita terlatih, sahabat. Ya, di dalam saum ini kita sudah 20 hari berlatih. Kita insya Allah siap untuk ini, sahabat. Kalau memang kita mau, dan terutama pada saat kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semuanya, yang mudah-mudahan Allah ridho dengan kita semuanya. Terima kasih banyak. Selamat menunaikan ibadah saumnya di 10 hari terakhir. Selamat membuat proposalnya dan ajukan dengan cara yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita, menerima proposal kita, dan memudahkan kita untuk menjalankannya dengan istiqomah. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih banyak, sahabat. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.